Penatua dan Diaken Pelayanan Lingkungan 4 Majelis Jemaat GKI Kalawa Kuala Kapuas. Liturgi yang kita gunakan hari ini yaitu liturgi Hari Doa Sedunia dan Hari Anak Sedunia pada Minggu Sengsara yang keempat. Dan nyanyian yang dipakai KJ, PKJ, dan lagu Kidung Pujian. Pendeta yang akan melayani firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu Ibu Pendeta Setia Arianti STH. Pemain musik Dionysius KPM, pemandu lagu Edna Sari, tim multimedia Yoel, operator sound system Austin Morgan. Demikian warta jemaat untuk kita pada hari ini. Yakinlah bahwa semua pelayanan yang diberikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak Sedunia 2024. Salam sejahtera, damai sejahtera menyertai saudara. Kita berkumpul dalam nama Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Kita
Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, berjalanlah bersama kami saat menjelajahi tanah tempat Engkau dan mengajar. Buka mata kami untuk melihat penderitaan penduduk negeri ini saat ini. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk bertindak dan berdoa bersama semua orang yang menderita di seluruh dunia. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul di rumahmu hari ini. Hari ini kami ingin belajar lebih banyak tentang kasih dan kepedulian, serta bagaimana kami dapat bersama-sama menjadi teladan dalam kasih-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengingat setiap teman kami yang sedang kesusahan, sehingga kami dapat mendoakan dan membantu mereka seperti kami. Amin. Kini marilah kita mengakui kelemahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami mengingat kualitas iman yang penting ini. Kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, dan kasih. Kami mengaku kelemahan dan kegagalan kami dalam menerima Allah yang telah mengajarkan. Kami berusaha untuk rendah hati dan sabar saat kami menghadapi tantangan dalam keluarga, masyarakat, komunitas, dan gereja kami. Dengan penuntutan dan kasih, kita dapat mengatasi kesulitan. Kami tetap kuat dalam iman kami, dan bertanggung jawab kita bersalah. Amin. Jemaat Tuhan, berangkat pujian dengan menyanyi Jika Jiwaku Berdoa. Terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat 7 dan 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam. Oleh karena itu,
Saya menjadi tawanan di dalam itu. Mohon kepada saudara untuk menjalani hidup yang layak dengan panggilan yang telah saudara terima, dengan segala kerendahan hati dan kelembutan, dengan kesabaran menanggung satu sama lain dalam kasih, berusaha memelihara persatuan roh dalam ikatan damai sejati. Hanya ada satu tubuh dan satu roh, sama seperti saudara dipanggil ke satu harapan dalam panggilan saudara, satu tubuh, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua orang, yang di atas segalanya dan melalui segalanya dan di dalam segalanya. Tapi masing-masing kita diberikan kasih karunia sesuai dengan ukuran pemberian Kristus. Lanjutkan Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita. Semua disilakan dulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ketiga yang akan dibacakan oleh seorang pembimbing. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 dengan perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Matius 7 ayat 24. Ada
saat ini kami naikkan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Pagi hari Tuhan percayakan untuk kembali kami sambut, kami nikmati, bahkan kami jalani sepanjang hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini, meskipun di tengah-tengah cuaca hujan, kami boleh bersama-sama ada di ruangan gereja untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman. Berikan hikmat dan pengertian dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami sepenuhnya dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mendengar, memahami, mengimani dan bersama melakukan kebenaran firman. Membangun, berikan kekuatan dan kemampuan dapat menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Yang berbahagia ialah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan.
untuk wanita dan anak-anak di seluruh dunia, dan untuk mereka yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan kebenaran, berkati kami dan jadikan kami saksi damai dan keadilan. Buka mata kami sehingga kami dapat melihat segala sesuatu seperti yang Engkau lihat. Lindungi kami dari segala bentuk kekerasan, sakit, dan balas dendam. Kami berdoa terutama untuk wanita yang tidak diberi pendidikan dan hak-hak dasar lainnya, untuk wanita dan anak-anak yang disiksa dan menderita kekerasan. Kami berdoa agar gereja kami serta pemerintah kami akan menciptakan tempat yang aman bagi wanita dan anak-anak. Bantu kami untuk mengangkat suara kami dan menggunakan karunia dan bakat kami untuk membantu orang lain. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Hari ini saat kami berkumpul di rumahmu, kami mempersembahkan doa-doa kami kepadamu. Kami berdoa untuk anak-anak di berbagai tempat yang sedang menghadapi konflik dan peperangan. Ya Allah, kami mohon agar Engkau menjaga mereka dari bahaya, memberikan mereka perlindungan, dan memberikan mereka harapan dalam situasi sulit ini. Dengarkanlah doa kami. Tuhan, para pengungsi karena putra-Mu Yesus sebagai seorang anak harus melarikan diri dari pembantaian di Betlehem. Kau tahu nasib para pengungsi dan orang yang terdislokasi. Tetap bersama mereka dan bantu mereka di saat gelap dan sulit ini. Pandu dan lindungi mereka dan bawa mereka ke tempat-tempat yang aman. Buka hati mereka yang menerima pengungsi dan pandu tindakan para pemimpin politik sehingga semua kebutuhan terpenuhi. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkanlah doa kami. Tuhan, bantukan kami. Engkau telah mengajarkan kami untuk membangun hidup kami padamu. Kami berdoa untuk mereka yang tunawisma dan terutama untuk keluarga yang rumahnya hancur akibat perang atau bencana alam. Kami berdoa untuk semua yang bekerja tanpa lelah untuk menyelesaikan situasi ini. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkanlah doa kami. Tuhan damai, kami berdoa untuk akhir yang damai dari situasi yang sedang berlangsung di Palestina. Kami juga berdoa untuk kota Yerusalem yang dianggap suci oleh 3 agama, Kristen, Yahudi, dan Islam. Biarkan ada kesetaraan, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan kebebasan berekspresi. Ajarkan kami sebagai orang Kristen untuk mengikuti jalan Yesus, berbagi kasih dengan mereka yang kami temui. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkanlah doa kami. Tuhan, persatuan Putra-Mu Yesus, berdoa agar murid dan pengikut-Mu menjadi satu seperti Engkau satu. Ajarkanlah kami hamba-Mu untuk memperlakukan orang lain dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih. Meskipun kami berbicara, hidup dan berdoa dengan cara yang berbeda. Berkati gereja global dan berkati wanita dan anak-anak yang setia di mana saja yang membagikan kabar baik dengan orang lain. Pimpinlah kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati kami dengan kasih dan kepedulian yang lebih dalam terhadap sesama. Bantu kami menjadi teladan kasih dalam kehidupan sehari-hari kami dan memberikan kami kekuatan untuk mendukung satu sama lain dengan sabar dan kasih. Dengan doa kami dan mengakhiri doa syafaat kita dengan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya, agar dapat dipergunakan melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Sambil persembahan, biarkan kita angkat pujian kita satu di dalam Tuhan. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, melahirkan anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang Kristen, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Di tengah ketidakadilan, perang dan penderitaan, Tuhan memanggil kita untuk selalu bersama dalam kasih. Ketika kita tetap bersama melalui kesulitan, kita hidup dalam damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan. Saat kita berbagi damai Kristus, kita mengingat akan saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia. Damai Kristus menyertai saudara. Damai Kristus juga menyertai saudara. Marilah kita berkomitmen untuk bekerja demi perdamaian saat kita berdiri dengan mereka yang mengalami penindasan, kekerasan, dan diskriminasi,
Semoga kita menjadi pembela yang setia di semua tingkat kehidupan masyarakat dan gereja. Marilah kita menanggung satu sama lain dalam kasih. Marilah kita pergi sekarang dan menjadi agen perdamaian dan keadilan. Kita menyanyi nyanyian pemutusan jalan serta Yesus. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai, silakan jemaat bersuara. Pengarinah dan tugas nanti akan di-share di WA seperti biasa. Dan buku lain saya lihat ada ibadah rumah tangga hari ini di rumah keluarga Pak Kamis di jam 11 jadi bisa kemudian di tempat ini di tempat dan tempat hari Minggu tanggal 11 tempat Mama Budi atau Mewati keluarga Daniel Berkat di Jalan Pilau Gang 5. Bapak sekalian, tadi diinformasikan bahwa jadwal ibadah rumah tangga sudah siap dan nanti akan dibagikan oleh petugas. Dan kita ini ada satu lagi agenda kita, yaitu pertama pengubaran panitia Natal
dan sekaligus rapat menyusun program pelayanan kita untuk tahun 2024. Dan ini saya minta kesepakatan kita, apakah kita menunggu nasihat atau bagaimana? Sebentar Pak, potong dulu. Ada kemarin saya ada WA dengan Baik Umum, rupanya Bapak itu sudah operasi dan puji Tuhannya memang mereka belum bertemu saat saya WA itu karena Bapak itu masih di ruangan tersendiri. Mereka dapat informasi dari dokter Bapak itu sudah mulai bisa kentut dan bisa minum. Itu informasi untuk sementara. Nanti yang berdoa untuk tolong didoakan semoga semakin dipulihkan dan disehatkan, bisa cepat kembali ke Kalimantan karena posisi sekarang di Jakarta. Begitu juga yang berdoa, mohon doakan untuk ketua lingkungan kita saat sekarang sedang dalam pemulihan untuk Pak Ismail. Ada penyakitnya Pak Ketua, ya. Jadi operasinya belum bisa dilaksanakan karena kesembuhan penyakit yang sakit. Pelihara pasca bypass itu selama mereka di sana. Kita jalan saja rapat itu dan kira-kira kapan yang cepat itu? Ya, mungkin nanti pertengahan bulan ini Pak. Kita cari waktu yang Ya kita sepakati lagi minggu depan di Pengerina ya. Kita sepakati. Dan itulah informasi. Kalau ada lagi tambahan, ada tambahan. jadi apa? Saya berdoa. Saya berdoa. Bu Aguste. Karena kami lama tidak dengar suara Ketua, darah semua. Tapi dia tahu heran apa. Bagi kau doa akan narik. Dari pendeta ya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memampukan kami melaksanakan tugas pelayanan kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap tugas yang telah Tuhan sertai dan berkati kami lakukan. Percaya dalam tangan pengasihan, tidak ada yang sia-sia dalam bagian yang kami kerjakan. Dan Engkau senantiasa memakai dan memperlengkapi setiap kami menjadi alat, senantiasa melakukan setiap tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan sukacita. Tuhan Yesus, dari tempat ini bersama, kami berdoa secara khusus untuk Bapak terkasih kami, Bapak Ismail, yang pada saat ini Tuhan menjalani perawatan pasca operasi bypass. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kiranya di dalam masa-masa perawatan penyembuhan itu, Engkau senantiasa bekerja melewati tim medis, alat-alat, obat-obatan, makan ini, semua boleh menjadi perantara dalam Tuhan untuk mendatangkan kesehatan dan kekuatan. Kami rindu beliau kembali dalam pelayanan bersama dengan kami. Kami rindu mereka senantiasa mengerti sehat kuat dari Tuhan. Demikian istri anak-anak menantu kita yang mendampingi merawat Tuhan untuk memberikan kesehatan dan kekuatan. Dari tempat ini Tuhan, kami pun senantiasa mendukung dalam doa dan permohonan kami. Demikian juga rasa syukur sukacita kami pada saat ini Tuhan Bapak boleh bersama dengan kami di dalam pelayanan. Kami sungguh bersukacita dalam kebersamaan dan kami memiliki kerinduan Tuhan untuk senantiasa bersama di dalam pelayanan-pelayanan seperti ini. Kami pun memohon agar Tuhan senantiasa menjamah beliau di dalam umur juang beliau melawan sakit penyakit yang ada dalam tubuh, di dalam setiap upaya yang dilakukan bersama dengan tim medis. Tuhan akan memberkati agar setiap usaha itu tidak menjadi sia-sia, melainkan setiap upaya itu mendatangkan hal-hal yang baik bagi kesehatan dan kekuatan dalam tubuh kami. Demikian juga setiap kami yang ada pada saat ini, kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan dipercayakan bagi kami. Sehat kuatlah tubuh kami, bersukacitalah hati kami, dan penuh dengan damai sejahtera seluruh keberadaan kehidupan kami, diberkati setiap kerja dan karya yang kami lakukan. Kami akan melanjutkan aktivitas dan pelayanan kami. Mohon Tuhan tetap beserta dengan kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik yang dapat mengganggu setiap aktivitas kami. Inilah kami Tuhan Yesus dengan segenap rasa ucapan syukur terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.